Dengan saya Ririn Fatmananda di sini selaku host ya untuk acara kita pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini kita sedikit akan berbincang-bincang nih terkait perpustakaan yang ada di Indonesia. Nah, pada sore hari ini telah hadir tamu undangan kita yaitu Kepala Perpustakaan Indonesia. Nah, sebelum kita mulai ya kegiatan bincang-bincang kita pada sore hari ini, kita minta dulu nih kepada tamu kita untuk memperkenalkan dirinya. Baik Ibu, silahkan Bu, perkenalkan dulu diri Bu. Kira-kira siapa Ibu gitu ya, posisinya sebagai apa, seperti itu. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rozina. Saya selaku Kepala Perpustakaan sini memenuhi undangan dari Mbak Ririn untuk menjadi narasumber. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu karena sudah menggunakan dirinya dan menyempatkan waktu untuk hadir di acara kita di sore hari ini. Nah, di sini nih Bu, kita sedikit ingin membahas sedikit ya terkait perpustakaannya yang ada di Unusia. Nah, perpustakaan kita ini namanya Perpustakaan Graha Mahbub Junaidi PT Perpustakaan Manusia. Oh, agak iya. panjang memang. Iya, agak panjang yang bagus sekali namanya menurut saya. Iya. Nah Bu, terkait di perpustakaan kita ini, kira-kira jumlah pustakawan di Indonesia ini sendiri berapa ya Bu ya? Pustakawan kami saat ini ada 9 orang, gitu ya, termasuk saya sendiri sebagai kepala perpustakaannya juga. Jadi untuk layanan teknisnya ada 2 orang, kemudian layanan referensinya juga 2 orang, gitu ya. Dan tim IT-nya juga ada. Kami jadi semua berjumlah 9 orang yang kualifikasi pendidikannya ada 5 orang yang jurusan ilmu perpustakaan S1. Selebihnya itu dari lulusan teknik untuk tim IT. Kemudian ada yang dari jurusan PAI tapi mereka sudah mengikuti diklat keahlian gitu ya, keprofesian gitu. Oh, gitu. Berarti sudah itulah ya Bu ya, sesuai kebutuhan perpustakaan lah ya. Sudah profesional lah. Udah profesional, benar-benar karena ada pelatihannya, seperti itu ya Bu ya. Sudah. Luar biasa sekali. Kemudian Ibu, kan itu terkait struktur organisasinya nih. Kira-kira di Unusia ini, di perpustakaan kita ini itu ada ini juga nggak Bu, kayak duta baca atau duta apalagi duta perpustakaan atau bagaimana gitu ya Bu? Iya. Di kami ada dari struktur organisasi yang paling atas ya, pembinanya ada Pak Rektor sendiri, kemudian kami juga bertanggung jawab atau melaporkan semuanya itu melalui Warek 1 bagian akademik. Tapi kami juga ada komite perpustakaan itu yang terdiri dari dosen, pustakawannya sendiri, kemudian tenaga kependidikan, itu ya. Kemudian kita juga melibatkan mahasiswa di situ. Jadi satu komite ini tidak hanya menjadi sebagai tim pengawas dan pengarah mungkin itu ya, usulan atau arahan yang mereka bisa kasih support juga ke kita gitu ya. Kemudian kalau duta baca memang itu di semua perpustakaan memang memerlukan duta baca sebagai corongnya lah gitu ya, perpustakaan untuk mempromosikan kegiatan apa yang ada di perpustakaan, kemudian juga bisa mengajak rekan-rekannya yang lain, karena ini kita ngambil duta bacanya kan ada yang dari mahasiswa juga, duta baca dari dosen, duta baca dari tenaga pendidik juga, jadi sama seperti komite perpustakaan. Jadi unsurnya itu ada 3 juga gitu ya, dari mahasiswa, dari dosen, dan tenaga pendidikan gitu. Nah itu yang mereka membantu gitu ya, mempromosikan kegiatan-kegiatan perpustakaan juga gitu, dan mempromosikan juga dalam peningkatan literasi gitu ya, baik mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan gitu. Oh begitu. Oh berarti duta baca ini tidak hanya dari mahasiswa ya, berarti ya dari dosen juga seperti itu ya. Iya. Oh itu nanti yang mekanisme pemilihannya itu bagaimana ya Bu? Apakah dari pimpinan atau dari perpustakaan yang menentukan kriterianya atau bagaimana itu?
Yang sudah kami lakukan sampai saat ini pemilihan duta baca itu kami berdasarkan dari keaktifan mereka ya. Jadi dalam kurun waktu dalam 1 tahun ini kita selalu memilih. Ada pemilihan duta baca yang kami lihat itu dari rating mereka dalam ya kunjungan ke perpustakaannya lebih sering atau lebih aktif gitu ya. Kemudian sama buku-buku atau kunjungan ke perpustakaan digitalnya yang tingkatannya mereka yang lebih tinggi baik di dosen, mahasiswa ataupun teknik. Ya singkatnya mereka yang paling sering memanfaatkan pelayanan perpustakaan. Gitu. Iya ya, bagus sekali ya Gitu. programnya ya Bu. Iya. Luar biasa. Nah terkait ini Bu, kira-kira kalau di perpustakaan kita ini agendanya apa saja sih Bu gitu Bu? Yang mungkin ke agenda per tahun atau per bulan gitu. Kira-kira ada nggak Bu agenda-agenda tertentu? Dalam waktu dekat ini kemarin kita sudah melakukan kegiatan bedah buku ya. Bedah buku itu kerjasama dengan Oma Aksoro waktu itu ketika acara Haul Mahbub Junaidi. Jadi kami bekerjasama dengan Oma Aksoro untuk acara bedah buku. Kemudian ada program terbaru kami itu nonton bareng. Oh nonton Ya, bareng. nonton Iya. bareng yang dari khusus untuk mahasiswa. Kemudian terakhir kemarin seminggu yang lalu kita mengadakannya khusus untuk tendik. Oh Gitu. iya, Jadi iya, kita iya. nonton, kita siapkan acara filmnya, kemudian ada sedikit ininya lah, cemilan-cemilan gitu ya. Oh, iya, Kita iya. siapkan gitu. Jadi tujuannya memang untuk menarik minat para mahasiswa dan tenaga pendidikan ini ya lebih sering berkunjung ya. Maksudnya kita menariknya itu melalui apa yang mereka suka dulu lah gitu. Paling pasti kan setiap orang suka nonton film ya. Iya, gitu. benar-benar. Kita mulainya dari situ dulu Iya, gitu iya, untuk iya. ya sebagai bahan promosi juga salah satunya. Oh, berarti perpustakaan kita itu juga ada bekerja dengan pihak eksternal seperti itu juga ya. Kemudian ada kegiatan-kegiatan tertentu yang diadakan untuk menarik minat pustakawan kita, Pemustaka. ya pemustaka kita Iya. agar rajin berkunjung lah misalnya gitu ya Bu ya. Iya. Oh iya keren-keren. Sama ini juga Mbak, kemarin kita juga sudah ada satu tugas sebetulnya yang diemban sama perpustakaan itu adalah pengabdian masyarakat. Mungkin sama ya seperti keprodian misalnya atau tridharma kita lah di kampus Oh, itu iya. ya, ada penelitian, ada pengabdian itu. Kita juga melakukan pengabdian masyarakat kemarin. Kita memberikan pendidikan literasi untuk pelajar. Tapi itu secara tematik memang gitu ya. Iya. Yang sudah kami lakukan itu temanya tentang anti korupsi. Itu di tingkatan SMK gitu yang sudah kita lakukan. Next ke depannya tetap mungkin masih sasarannya adalah pelajar tapi mungkin dengan tema yang lain. Gitu. Iya, Ya intinya untuk peningkatan literasi tapi dengan Iya. tema-tema yang berbeda. Gitu. Wah, luar biasa sekali ya Bu ya. Nah Bu, kalau ini nih yang menjadi ciri khas atau pembeda misalnya nih antara perpustakaan Graha Mahbub Junaidi ini dengan perpustakaan yang ada di luar sana gitu Bu. Kira-kira yang menjadi ciri khas perpustakaan kita ini apa itu ya Bu ya? Iya. Kira-kira. Yang pertama karena kita basisnya adalah Nahdlatul Ulama ya Mbak ya. Jadi kekhasan kita adalah koleksi yang khusus membahas atau kita menyajikannya itu koleksi tentang ke-NU-an pertama. Kemudian ciri khas kita yang lain juga adalah kita juga memiliki Fakultas Islam Nusantara gitu ya. Jadi koleksinya juga yang berkaitan dengan Islam Nusantara. Kemudian itu juga berkaitan dengan nama perpus nih, soal Mahbub Junaidi. Iya. Memang itu sejak 2021 itu sudah disematkan gitu ya nama Mahbub Junaidi ini, bahwa beliau itu seorang sastrawan gitu dari NU ya. Oh, Itu iya, tadi iya. kita sematkan nama beliau itu untuk mengenang karya-karya beliau gitu. Kemudian koleksinya juga kita ada yang khusus tentang Mahbub Junaidi gitu. Dan koleksi Unusiana namanya, itu koleksi khusus
berisi karya-karya dosen atau mahasiswa yang rajin menulis gitu ya, atau membuat buku Oh, gitu. iya, Nah itu iya, iya. buku-bukunya kita koleksi, kemudian kita kalau teknisnya sih mungkin kita mencetak ulang ya. Jadi dosen atau mahasiswa memberikan file draft bukunya, kemudian kita yang cetak, kita display di perpustakaan. Jadi Unusiana itu memang khusus untuk karya-karya sivitas akademika Unusia Oh, gitu. iya, iya, iya. Berarti perpus ini sangat ini ya, Bu, ya, apa mensupport lah ya karya-karya Ya, dosen ataupun mahasiswa gitu ya. Nah, kira-kira ada kegiatan misalnya bedah buku misalnya, Bu, kalau seandainya ini ada dosen yang launching buku mereka misalnya, apakah perpus Iya, misalnya juga mengadakan bisa. bedah buku atau bagaimana, Bu, kira? Iya, sangat bisa, Mbak. Kita menyediakan waktu dan tempat tentunya ya untuk dosen yang ingin mempublish atau mempromosikan karya-karyanya gitu ya. Jadi tidak hanya mereka hanya sekedar memberikan filenya kemudian kita cetak, tapi kalau memang ini mau dipublikasikan, kemudian kita memfasilitasi untuk itu gitu ya. Jadi itu juga kan bagian dari program kami ya, program kerja kami gitu untuk pemenuhan koleksi pastinya. Oh, Gitu iya, ya. iya, iya. Nah, terkait ininya lagi nih, Bu, kalau pemustakanya misalnya, itu tuh pemustakanya memang khusus Unusiana atau masyarakat luar, atau misalnya dia mahasiswa dari luar, misalnya Iya, ingin iya. mencari referensi bahan ke perpustakaan kita, misalnya itu ya, apakah kira-kira perpustakaan kita itu melayani untuk pihak luar, misalnya, atau masyarakat misalnya gitu, Bu? Atau khusus untuk cukup Unusiana saja atau bagaimana, Bu? Bukan sebenarnya. Iya, pelayanan kita untuk pemustaka memang saat ini masih terbatas untuk kalangan sivitas akademika Unusia dan ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan kita yang sifatnya itu kerjasamanya adalah silang layan gitu ya. Silang layan itu misalnya perpustakaan Unusia ini bekerja sama dengan perpustakaan perguruan tinggi yang lain, jadi silang layan mahasiswa mereka bisa akses untuk koleksi-koleksi kita di sini di perpustakaan Unusia. Begitu juga sebaliknya. Nah itu masih kami persilahkan gitu ya. Oh, iya. Ketika itu ada kerjasama gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar datang terus kemudian mereka mau mengakses itu kita tidak melayaninya open access, tapi kita yang mencarikan. Itu mereka butuh apa kita carikan. Oh, Dan sebatas iya, itu iya. saja. Sebatas itu saja ya, Bu. Iya. Kalau ada misalnya masyarakat luar misalnya Iya, ingin membaca iya. referensi di sini seperti itu. Oh, iya, iya, iya. Nah, terkait ininya nih, Bu, kalau terkait referensi, bahan baca referensi, itu bagaimana sih cara pihak perpustakaan dalam misalnya mengupdate referensi bacaan misalnya atau pengembangannya itu seperti apa Bu, mekanismenya biasanya? Khusus untuk referensi kita memang menyediakan koleksinya itu di basisnya online ya, masih Oh, masih di online. online, jurnal online yang juga kami linkkan dengan PPM kalau untuk internal gitu ya, jurnal-jurnal internal yang punya oleh yang basisnya keprodian. Itu kita bantu nanti pemustaka ketika mereka mau mencari misalnya hasil penelitian atau karya ilmiah dari dosen misalnya gitu ya. Itu kita carikan mereka butuhnya apa, kita yang carikan gitu. Karena untuk pelanggan referensi sendiri kami masih sangat terbatas gitu. Sejujurnya memang ini masih sangat terbatas. Tapi yang koleksi tercetak untuk referensi di kampus A maupun kampus B di perpustakaannya itu memang sudah lengkap lah. Ensiklopedi kita sudah ada, kamus juga sudah ada, peta dan bibliografia itu sudah ada gitu untuk yang tercetak. Tapi yang basisnya online memang masih terbatas gitu. Oh, yang online masih terbatas Iya. berarti ya, Bu ya. Oh, iya, iya, iya. Kemudian Bu, kalau berarti kan itu seperti pelayanan lah ya yang diberikan oleh Perpus kepada pengunjung atau pengguna perpustakaan gitu ya. Kira-kira pelayanan lainnya apa saja Bu, selain misalnya membantu dalam mencarikan referensi jurnal dan lain itu, kira-kira ada pelayanan lain lagi nggak Bu selain itu? Sebenarnya itu terbungkus di dalam
Layanan literasi sebetulnya itu ya, literasi informasi. Kita menyediakan layanan literasi informasi itu ya salah satunya tadi soal apa yang mereka butuhkan kemudian kita carikan, walaupun basisnya itu masih dari internal. Kemudian ada beberapa link referensi yang sifatnya free gitu ya, mau dari Perpusnas atau dari lembaga-lembaga kepustakaan gitu ya. Jadi kami bantu mencarikan, oh di portal ini ada misalnya gitu, atau di linknya Perpusnas ada gitu. Nah itu sekarang juga kami sudah menjadi anggota Indonesian Wanted yang portal milik Perpusnas itu. Jadi dengan kita menjadi anggota malah lebih mudah untuk membantu pemustaka mencarikan referensi yang mereka butuhkan gitu. Jadi kalau misalnya memang kami terbatas untuk memberikan informasinya, mereka juga bisa akses sendiri. Gitu ya. Tinggal klik Indonesian Wanted, kemudian ketik perpustakaan manusia gitu, kita akan diarahkan gitu ya ke referensi dari lembaga-lembaga yang lain yang tergabung dalam Indonesian Wanted tadi. Indonesian Wanted namanya ya Bu? Iya, Indonesian Wanted itu isinya itu tentang repositori, kemudian hasil karya dari perguruan tinggi perpustakaan yang lain, tapi tidak hanya kampus perguruan tinggi, tapi dari perpustakaan sekolah, perpustakaan lembaga masyarakat gitu, kementerian, itu semua jadi satu di situ. Gitu. Berarti banyak lah referensi yang bisa kita dapatkan dari sana ya Bu ya. Berarti cukup banyak ya hal-hal yang menarik ternyata di perpustakaan Unusia ini, atau yang biasanya namanya itu adalah Graha Mahmud Junaidi. Seperti itu ya. Memiliki ciri khas ya Bu ya. Ada kerjasama, banyak program-program yang diadakan untuk menarik-narik perhatian atau menarik minat dari pemustaka gitu ya. Luar biasa sekali. Terima kasih banyak loh Ibu atas sharingnya pada sore hari ini. Sama-sama. Baik teman-teman, rasanya cukup dulu waktu kita pada sore hari ini. Alhamdulillah ya, pemateri tamu kita pada hari ini luar biasa sekali gitu ya. Beliau menjelaskan seperti apa sih perpustakaan Unusia gitu ya, pengelolaannya seperti apa ya, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Ibu. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, sekian dulu sore hari ini. Saya Ririn Fatmananda mohon undur diri. Sampai jumpa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.